Sobat e-Talk Indonesia dimanapun kalian berada, salam energi pejuang-pejuang energi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan amanah aktivitas sehari-hari. Sobat e-Talk Indonesia, kali ini kita akan membahas tentang energi hijau. Apakah Anda pernah mendengar istilah energi hijau? Beberapa waktu terakhir energi hijau atau ada juga yang menyebutnya sebagai energi terbarukan memang sedang menjadi sorotan banyak pihak. Energi hijau bisa diartikan sebagai energi yang berasal dari sumber energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang terbarukan, seperti sinar matahari, angin, air, dan biomasa. Para ahli juga memiliki definisi tersendiri tentang energi hijau. Berikut ulasan lengkap tentang energi hijau dari pengertian hingga contohnya. Dalam jurnal Directory Journal of Economics, dijelaskan bahwa energi hijau adalah energi bersih yang tidak mencemari atau menambah polutan di atmosfer. Selain itu, definisi energi hijau menurut para ahli juga tercatat dalam jurnal ilmiah mahasiswa arsitektur dan perencanaan, yang menyatakan bahwa energi hijau adalah energi yang efisien. Hal tersebut dikarenakan energi ini diperoleh dari sumber yang ramah lingkungan dan relatif tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Dalam jurnal tersebut juga dijelaskan bahwa energi hijau menggunakan sumber energi alternatif atau terbarukan seperti sinar matahari, angin, air, panas bumi, dan bioenergi. Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa energi hijau merupakan sumber energi yang berasal dari bahan-bahan yang relatif aman dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Manfaat energi hijau memberikan banyak manfaat bagi lingkungan dan manusia. Apa saja manfaatnya? Berikut uraiannya. 1. Jumlahnya di alam berlimpah dan tidak akan habis. 2. Dapat dimanfaatkan secara gratis karena sudah tersedia di alam. 3. Perawatan relatif mudah jika dibandingkan dengan energi yang tidak terbarukan. 4. Menjadikan mandiri energi. Artinya tidak bergantung pada negara lain. 5. Mendorong perekonomian dan berpeluang membuka lapangan kerja baru. 6. Relatif lebih mudah diterapkan di daerah terpencil karena setiap tempat memiliki sumber energi hijaunya masing-masing. Pada penjelasan sebelumnya sudah disinggung bahwa sumber energi hijau merupakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Di antaranya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, dan bioenergi. Berikut penjelasan lebih lengkap terkait sumber energi hijau di Indonesia. 1. Sinar matahari. Peran matahari sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lain di bumi. Cahaya matahari menjadi sumber energi hijau yang bisa dimanfaatkan untuk beberapa keperluan. Pemanfaatan tersebut bisa dilakukan dengan bantuan alat bernama panel surya. Ketersediaan cahaya matahari yang berlimpah membuat energi ini bisa digunakan terus-menerus. Indonesia memiliki sumber sinar matahari yang sangat banyak. Sebagai negara tropis yang mendapat penyinaran matahari lebih dari 10 jam, membuat negara kita kaya akan sumber energi terbarukan ini. Meskipun sinar matahari aman untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi, namun bahan dari panel surya ternyata memiliki bahan yang bisa berdampak buruk bagi lingkungan. Maka dari itu, apabila nantinya ada panel surya yang rusak atau sudah tidak berfungsi, tidak boleh membuangnya sembarang. 2. Angin. Contoh energi hijau lainnya yaitu angin. Hembusan angin diketahui tidak menimbulkan emisi atau polusi. Meskipun cukup menguntungkan, namun pemanfaatan angin sebagai sumber energi belum masif dilakukan. 3. Air. Juga termasuk dalam sumber energi hijau yang jumlahnya melimpah. Air dinilai lebih efektif sebagai pembangkit listrik dibandingkan cahaya matahari maupun angin. Maka tak heran jika kita sering mendengar istilah pembangkit listrik tenaga air. 4. Panas bumi. Juga termasuk dalam sumber energi hijau yang berkelanjutan. Mengutip dari infografik yang dipublikasikan oleh Katadata.co.id, disebutkan bahwa pemanfaatan energi panas bumi berlandaskan beberapa alasan seperti berikut. Sebagai sumber energi bersih yang ramah lingkungan. Tidak membutuhkan lahan yang luas. Tidak dipengaruhi oleh cuaca dan pasokan bahan bakar. Terhindar dari risiko kenaikan bahan bakar fosil. Panas bumi biasanya digunakan untuk pembangkit listrik. Pasokan listrik yang menggunakan panas bumi cukup unggul. sebab bisa menjadi energi primer tumpuan untuk bahan dasar dalam jaringan listrik.
Hal tersebut didukung oleh sifat panas bumi yang konsisten dan bisa menyediakan energi sepanjang hari. Selain itu, umur operasi pembangkit listrik tenaga panas bumi juga relatif lebih panjang. Rata-rata operasi komersial dari pembangkit listrik ini sekitar 30 tahun. 5. Bioenergi menjadi sumber energi hijau yang juga sedang dikembangkan di Indonesia. Sumber energi ini mudah ditemukan dan variasinya sangat beragam. Kepala Subdit Penyiapan Program Bioenergi menyebutkan bahwa sumber energi hijau ini bisa digunakan untuk pembangkit listrik dan bahan bakar. Ia juga menurutkan bahwa biofuel yang dimiliki Indonesia sudah sampai B30. Ia juga menjelaskan bahwa biogas yang sedang dikembangkan bisa menggantikan gas bumi. Istana Kepresidenan turut menjadi bagian dalam memerangi perubahan iklim, melalui perubahan sumber aliran listrik. Saat ini, listrik yang mengalir ke semua Istana Kepresidenan sudah 100% bersumber dari energi baru terbarukan alias energi hijau. Dengan begitu, listrik yang digunakan dijamin sama sekali tidak menghasilkan emisi karbon alias 0%. Adapun istana yang telah dialiri listrik itu diantaranya Istana Kepresidenan Jakarta, Bogor, Cipanas, Yogyakarta, dan Tampak Siring. Hal itu ditandai dengan penyerahan Renewable Energy Certificate dan dukungan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai oleh PT PLN, Persero, kepada 5 Istana Kepresidenan. PT PLN menyebut, sumber energi bersih di 5 Istana Kepresidenan itu berasal dari pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Kamojang yang berkapasitas 140 MW. Selain itu, PLTP Lahendong dengan 80 MW, dan PLTA Bakaru 130 MW juga jadi sumber energi bersih. Kerjasama energi untuk 5 Istana Kepresidenan itu disebut hanya berkapasitas sekitar 12.800 MW per tahun. Artinya, masih banyak potensi Renewable Energy Certificate yang bisa ditawarkan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak. Karenanya, diharapkan, pemanfaatan energi baru terbarukan ini dapat mendorong instansi pemerintahan yang lain ikut menggunakan Renewable Energy Certificate PLN untuk turut serta dalam memerangi perubahan iklim yang tidak terduga terjadi lebih cepat. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang energi hijau. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe channel kita ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi bahan diskusi yang hangat. Salam Talk Indonesia. Referensi bicara energi.